Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balta Marnalom Samosir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kelayakan bisnis UMKM dalam studi kasus Aldis Burger. Ya, usaha yang saya analisis adalah Aldis Burger, yaitu UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa burger. Usaha ini beroperasi di Jakarta dan sekitarnya yang menyasar berbagai kalangan terutama remaja, mahasiswa, pekerja muda, penggemar fast food, juga pengikut media sosial Aldi Taher. Adapun model bisnis yang digunakan adalah business to consumer atau B2C. Pada aspek pasar dan pemasaran, saya melihat bahwa peluang pasar untuk usaha burger masih cukup besar. Hal ini karena makanan cepat saji masih banyak diminati masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja yang membutuhkan makanan praktis. Dalam pemasarannya, Aldis Burger memanfaatkan media sosial dan popularitas Aldi Taher sebagai figur publik untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, produk juga dipasarkan melalui aplikasi pemesanan makanan online, sehingga jangkauan pasarnya menjadi lebih luas. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek pasar dan pemasaran dapat dikatakan layak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pemasaran. Kelebihan yang dimiliki Aldis Burger antara lain sudah memiliki brand yang cukup dikenal masyarakat karena pemiliknya adalah seorang public figure. Selain itu, harga produk relatif terjangkau dan promosi digital dilakukan secara aktif. Namun terdapat beberapa kelemahan, yaitu persaingan bisnis burger yang cukup tinggi, serta adanya ketergantungan terhadap popularitas pemilik usaha. Karena itu, perusahaan perlu terus membangun loyalitas pelanggan agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pada aspek teknis dan teknologi, proses produksi burger relatif sederhana. Prosesnya dimulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan bahan, perakitan burger, pengemasan, hingga pengiriman kepada pelanggan. Dari sisi teknologi, usaha ini sudah memanfaatkan media sosial, pembayaran digital, serta aplikasi pesan antar makanan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha telah mengikuti perkembangan teknologi dan mampu meningkatkan efisiensi operasional. Karena itu, aspek teknis dan teknologi juga dinilai layak. Untuk aspek sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja pada usaha ini tidak terlalu kompleks. Karyawan yang dibutuhkan antara lain koki, kasir, admin media sosial, dan kurir yang biasanya bekerjasama dengan platform pengiriman online. Kelebihannya adalah jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit sehingga lebih mudah dikelola. Namun, usaha tetap harus menjaga kualitas pelayanan dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar konsumen memperoleh pengalaman yang baik. Secara keseluruhan, aspek SDM juga dinilai layak. Selanjutnya adalah aspek finansial. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan burger, minuman, dan paket makanan. Biaya usaha terdiri dari biaya tetap seperti sewa tempat, peralatan usaha, listrik dan air, serta ada biaya variabel seperti roti, daging, sayuran, saus, dan kemasan. Pengelolaan biaya yang baik sangat penting agar usaha dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Pada analisis keuangan sederhana, saya menggunakan asumsi penjualan sebanyak 100 burger per hari dengan harga rata-rata Rp25.000. Maka pendapatan harian yang diperoleh adalah sekitar Rp2.500.000.
yang jika dikalikan 30 hari, maka potensi pendapatan bulanan mencapai sekitar 75 juta rupiah. Meskipun angka ini merupakan simulasi sederhana, hasilnya menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang menghasilkan keuntungan yang cukup baik apabila biaya operasional dapat dikendalikan. Setelah pandemi, banyak UMKM harus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Demikian juga dengan Aldis Burger melakukan adaptasi melalui pemasaran digital menggunakan Instagram, TikTok, dan konten promosi online lainnya. Dan itu, usaha ini memanfaatkan layanan GoFood dan GrabFood sehingga konsumen dapat memesan makanan tanpa harus datang ke lokasi. Pembayaran juga dapat dilakukan secara digital menggunakan QRIS dan e-wallet lainnya. Adaptasi ini membantu meningkatkan kemudahan transaksi dan memperluas pasar yang dapat dijangkau. Sebagai penutup, berdasarkan analisis aspek pasar, teknis dan teknologi, SDM, finansial, maka Aldis Burger dinilai layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Adapun saran dari saya terdiri dari 3 bagian. Saran jangka pendek yaitu kita harus tetap menjaga kualitas produk dan meningkatkan pelayanan. Saran jangka menengah yaitu menambah variasi menu, memperkuat pemasaran digital, dan untuk saran jangka panjangnya yaitu membuka cabang baru dan mengembangkan sistem franchise. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.